mak tipisnya. Oh my god. Nah, port USB Type-C-nya literally bener-bener udah edge to edge ya. Bener-bener ujung ke ujung. Finally, paketnya udah datang juga. Samsung Galaxy Z Fold 7 pesanan pre-order kita ya. Kira-kira gue pesen yang warna apa, kita bakal unboxing, kita bakal compare tipis-tipis sama kompetitornya, dan gue juga bakal rekomen beberapa aksesoris buat Samsung Galaxy Z Fold 7. Jadi, langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go! Oke guys, so ini dia untuk Z Fold 7, dan kalau kalian pengen lihat warna, caranya tuh gimana, lihat langsung di boxnya adalah, nah ini dia nih, di bagian atas dia ada garis warna pilihannya ya. Jadi yang kita pilih ini yang warna blue shadow, yang mana ini adalah warna hero color dari seri Z Fold 7 ini. Sebenarnya warna ini tuh udah ada dari waktu itu seri S25 series ya, cuma memang masuknya itu di varian yang regular sama yang plus aja, nggak ada yang buat ultra. Makanya pas ini ada, gue akhirnya decide ya ini aja warna yang dipilih, karena gue suka banget sama birunya ya. Birunya tuh kayak strong banget gitu warnanya. Nah untuk variannya sendiri, ya karena kita ikut yang PO, dia itu ada upgrade varian ya, dapat yang storage-nya 512 GB tapi RAM-nya memang cuma 12 GB. Yang mana kalau kalian beli yang 512 yang dapat upgrade ke 1 tera, kalian dapat RAM-nya itu yang 16 GB. Jadi lebih gede dikit. Cuma menurut gua ya mungkin nggak ngaruh-ngaruh banget, tapi kita nggak tahu, nanti kita coba lihat. Oke, langsung aja kita bakal unboxing. Nah, ini dia untuk boxnya ya. Kemarin kita udah sempat bahas lah, untuk boxnya sekarang beda ya. Jadi dia bikin line-nya lebih tipis gitu kan. Kayak ngasih kesan memang kalau HP-nya sekarang jadi tipis. Alright, there you go. Blue Shadow. Wah, gila, keren banget ya. Oke, nanti kita buka, kita cek dulu. Aksesoris cuma ada di bagian atas kotaknya aja ya. Jadi nggak ada di bagian bawah-bawahnya. Karena ya as usual sekarang udah nggak ada charger, cuma dapet kabel aja, yang mana kabelnya itu C to C aja. Oke, sisanya SIM tray ejector ya. Jadi SIM tray ejector sendiri ya, SIM-nya nanti kita coba cek konfigurasinya apa. Nah, jadi masih standar ya. SIM card-nya adalah yang nano 2 biji, nggak ada bisa micro SD gitu. Oke, udah nggak ada apa-apa lagi ya pokoknya. Kita kletek satu. Nah, kalau yang layar gedenya tempelannya cuma di sisi-sisinya doang sih, di ujung-ujungnya. Oke, jadi ini dia Z Fold 7. Kita lipat yang pertama ya. 1, 2, 3. Wah. Gitu. Oke. Nah, port USB Type-C-nya literally bener-bener udah edge to edge ya. Bener-bener ujung ke ujung. Nggak tahu apakah HP bisa lebih tipis lagi dari ini gitu ya. Dan ya, di bagian depannya sendiri, kalau kita lipat, nah berarti lebih lebar gitu kan dibandingin sama Z Fold 6 ya. Nah, kita taruh side by side-nya aja biar kalian bisa menilai ya. Dan ya, kita coba langsung aja hidupin. Nah, ini dia. Ya, in terms of specs, kalian bisa cek aja langsung di layar sambil gua setup dulu ya untuk si Z Fold 7-nya. Yang mana nanti gua habis setup, kita akan coba compare-compare, dan habis itu kita pastinya akan rekomen beberapa aksesoris menarik. Let's go. Oke guys, jadi ini kita sambil transfer ya dari Z Fold 6 gua ke Z Fold 7. Kita bakal coba cekin dulu aja, karena ini masih transferring untuk aplikasi, dan kalau kalian lihat ya, ini aplikasinya masih beberapa, itu banyak yang kayak lagi downloading gitu ya. Nah, gue pengen compare secara fisik nih, kita adu fisiknya dengan si Oppo Find N5 yang sebenarnya gue pakai mungkin kurang lebih hampir sebulan kali ya, karena gue memang nungguin pengen gue compare sama Z Fold 7, tapi nanti compare-nya. Sekarang kita coba adu secara fisik dulu aja. Pertama, kalau kita lihat dari layar depannya dulu aja nih, nah kalian mungkin bisa kerasa kalau si Oppo Find N5 itu lebih lebar sedikit ya dibandingin sama Z Fold 7. Nah, kalau kita cek speknya juga, memang di sini tertulis kalau dia itu lebih lebar sekitar 0,12 inci ya. Mungkin gue sendiri berasa itu lebih lebar, mungkin faktor dia juga ada bezel yang lengkung ya di ujung-ujungnya dibandingin Z Fold yang siku gitu ya. Jadi mungkin ngasih efek yang kayak agak lebih ceper gitu.
Nah, di bagian layar dalamnya sendiri, ini juga menarik karena perbedaan ukurannya juga sama di 0,12 inci ya, 8 inci di Z Fold 7, di Oppo Find N5 8,12 inci. Dan sama juga di bagian dalamnya konsisten, di mana siku dari bezelnya ini tuh beda ya. Kalau di Z Fold dia mengkotak banget, kalau di Oppo dia ada lengkungannya. Dan perbedaan lain lagi adalah di bagian kamera, di mana Find N5 itu kameranya di kanan atas, sedangkan di Z Fold 7 dia kameranya di kanan tapi di tengahnya gitu. Dan sekarang udah nggak ada under display kamera lagi. Oke, sekarang kita coba timbang ya untuk kedua smartphone ini, mulai dari Oppo Find N5 itu di 232 gram, 233 ya. Sedangkan di Z Fold 7 itu di 216 gram. Dan kalau kalian lihat ya, ini HP wobble banget ya. Karena faktor kameranya nih ya, yang mana dia tuh nonjol banget dibandingin sama si Oppo. Oppo lebih stabil sih tadi, karena dia kamera frame-nya atau kamera itunya ada di tengah. Nah, walaupun bobot dari Z Fold 7 lebih ringan, secara hinge, gue ngerasa hinge-nya Samsung itu lebih solid dibandingin sama Oppo. Contohnya kayak gini nih ya, kalau kita buka di posisi berapapun, dia itu kayak bisa nahan gitu. Tuh, kayak solid banget berasanya. Sedangkan kalau kita cek di Oppo, kalau kita buka sedikit, dia tuh kayak nutup lagi tuh. Tuh. Kayak mesti di angle 45 derajat dia baru nahan, jadi kayak lebih ringan gitu si hinge-nya memang, dan lebih berat, sedikit lebih berat di Z Fold 7. Nah, kalau ngomongin dimensinya sendiri, terutama di bagian ketebalan, ternyata sebenarnya kedua HP ini tuh sama persis. Oppo Find N5 itu ketebalannya di 4,2 mm, sedangkan Z Fold 7 juga sama di 4,2 mm. Cuma kalau kita lihat ya, terutama di port USB Type-C-nya, Oppo Find N5 mungkin karena dia nggak simetris ya, jadi kayak masih ada sisa gitu di bagian atas lubang Type-C. Sedangkan di Z Fold 7 kayak bener-bener full ukurannya satu buah lubang Type-C. Jadi itu yang kayak ngasih perbedaan ya. Dan terakhir ke bagian tombol-tombol ya. Kalau kita lihat sekarang dari samping sendiri, fingerprintnya ini berbeda posisinya ya. Samsung Z Fold 7 dia posisinya agak bawah, yang mana menurut gua ini ideal ya, karena posisi tangan kita jadi lebih santai gitu dibandingin sama di Oppo Find N5 yang mana kita mesti agak naik nih jempolnya untuk menjangkau si fingerprint sensornya. Kemudian ada tombol volume rocker ya, yang mana posisinya di atas sedikit dari si fingerprint sensor. Dan yang menarik di Oppo nih, karena dia masih ada physical silent switch ya, jadi kalian bisa kayak ganti-ganti untuk silent, vibrate, atau ring dengan si switch physical ini yang asik banget ya. Satisfying banget dan udah mulai ditinggalin nih. Nah, kalau kita cek ke bagian bawah, di sini ada microphone ya. Yang mana di Oppo Find N5 itu microphone-nya ada 3 di bagian bawah, sedangkan di Z Fold 7 cuma ada 2 aja. Plus si Oppo juga ada SIM tray-nya. Yang di Z Fold 7 itu tersedianya itu di atas untuk si SIM tray-nya, ditambah ada 2 buah mikrofon lagi, di mana di Oppo Find N5 ini ada 2 buah mikrofon dan ada 1 buah lubang lagi yang merupakan lubang remote infrared ya. Jadi di HP-HP China kayak cukup kental, dia itu menggunakan ada IR remote-nya gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Dan ya, itu tadi untuk perbedaan fisik dari kedua HP ini. Harus dibilang menarik untuk dicoba, dan terutama pastinya layar depannya nih ya. Beda banget akhirnya ya, Samsung dia mau merubah gitu ya konsep dari yang sebelumnya gepeng kayak gini kan bisa dibilang ya, ini jadi agak lebih lebar. Gue sendiri agak surprise loh. Ya ini yang mungkin akan jadi sangat baik karena gue inget ya S25 Ultra kan dengan ukuran kayak gini tuh enak banget gitu dipakai, nyaman banget. Apalagi kalau Z Fold gitu kan, yang mana kalian bisa kalau perlu buat tablet ya tinggal dibuka lebar aja gitu. Nah, sambil gue akan coba testing dulu, gue akan kumpulin dulu rekomendasi aksesoris nih buat si Z Fold 7. Here we go. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian aksesoris, dan first of all pasti pada nanyain charger. Nah, jujur gue tuh udah berkali-kali ya bahas, jadi gue rasa harusnya udah pada tahu atau at least udah pada punya lah chargernya. Nah, kalau gue sendiri bakal rekomendasi untuk HP Samsung, ya at least yang support 25 watt super fast chargingnya ya. Terus yang gak kalah penting juga adalah brandnya pilih yang reputable ya, yang reputasinya jelas. Atau ya misal pengen gampang lah, langsung beli yang charger Samsung aja gitu kan, tapi make sure beli yang ori. Nah, gue akan taruh link di bawah untuk pilihan personal gua buat yang charger sama kabelnya.
Nah, next ini aksesoris yang unik-unik dan yang penting juga nih, terutama kalau kalian pakai Z Fold 7, mungkin kalian para leader atau boss atau yang butuh datanya penting dan aman ya, bisa banget pakai SSD super mini yang ada fingerprintnya nih dari brand Adam Elements, namanya iClipse S. S-nya for security. Nah, kapasitasnya walaupun kecil-kecil gini dia udah 256 GB. Jadi buat ukurannya memang udah oke banget dan pastinya aman ya, karena memang mesti pakai fingerprint buat ngebuka dokumen atau folder-folder yang ada di dalamnya. Nah, ini bisa nyimpan sampai dengan 20 set fingerprint dan kecepatannya juga oke banget sampai 450 MB per second. Nah, kompatibel juga ke semua device yang pakai USB-C ya. Jadi bisa masuk ke HP lain, ke tablet, sampai ke laptop. Harganya nggak nyampe 1 juta rupiah, jadi well worth it kalau kalian yang memang pengen datanya aman ya, terutama tadi kau bilang sultan-sultan nih yang pakai Z Fold 7. Lanjut, masih dari Adam Elements, kita ada sebuah power bank yang mana udah include ada kabel ya. Jadi praktis, kita nggak usah ribet-ribet bawa kabel lagi. Kan kalau jadi pemimpin leader tuh semuanya harus efisien gitu kan. Nah, ini kapasitasnya 10.000 mAh dan cukup compact, plus dia juga ada layar. Dan untuk outputnya sendiri, ini bisa sampai 30 watt. Jadi bisa di atas super fast chargingnya Z Fold 7. Dan kalau ngecas total tuh bisa sampai 2 kali lebih. Nah, ini juga ada pilihan warna-warna, jadi bisa disesuaikan juga sama HP kalian. Oke, terakhir dari Adam Elements ini adalah sebuah charging dock ya, kayak bentuknya eskavator yang unik banget, cocok buat bapak-bapak yang sayang anak. Nah, kalau kita colok ya, ini dia nih, namanya adalah Adam Elements Model A. Jadi dia bisa cas 3 device sekaligus via wireless charging, yang mana unik banget nih kalau kalian lihat ya. Wireless chargingnya bisa naik turun. Nah, selain itu juga di bagian tengah, ini bisa buat cas TWS-TWS, dan bagian belakang ini sayangnya dia cuma kompatibel sama Apple Watch. Jadi, moga-moga ke depan bisa ada versi buat Samsung Watch juga. Tapi kalau buat HP sendiri, ini memang tadi gue bilang ya, keren banget karena dia support dengan wireless charging semua smartphone, karena ada fitur uniknya, yaitu tadi coilnya bisa naik turun. Jadi kalau kita taruh, dia akan nyari tuh si wireless charging HP-nya, baru dia akan nyocokin smartphone-nya dan tadi ada bunyi terus langsung ngecas ya. Jadi dia nyesuaiin dan bikin si efisiensi chargingnya dari maksimal. Di bagian bawahnya udah ada jam digitalnya dan di belakangnya juga udah ada lampu malam nih yang bisa diganti-ganti warnanya, atau mau dimatiin juga bisa. Jadi cocok ya buat ditaruh di samping tempat tidur. Next, ini gue sempat share juga pas video hands-on dari Samsung Galaxy Z Fold 7, yaitu case-case dari Nilkin, yang mana pada nggak percaya karena dia itu dapat stylus yang bisa dipakai sebagai pengganti S Pen. Yes, memang kan fitur S Pen yang ada di Z Fold 7 itu dihapuskan fiturnya, yang mana Samsung ngeklaim karena katanya jarang dipakai. Dan ya gue harus setuju karena gue sendiri jujur emang nggak pakai gitu, nggak terlalu pakai si stylus atau S Pen-nya. Tapi memang buat kalian yang memerlukan ya, ini bisa jadi alternatif. Jadi memang stylusnya ini ujungnya tuh semacam ada karetnya ya, jadi kayak kapasitif, yang mana pas nyentuh layar, bahkan di layar depannya sendiri ini juga bisa gitu. Dan so far gue tes sih aman-aman aja, enak-enak aja buat nulis notes, buat gambar-gambar, dan buat tanda tangan itu juga masih oke. Memang nggak seakurat S Pen, karena kan S Pen itu ujungnya lancip ya, cuma memang buat alternatif ini udah oke banget, mengingat ya S Pen-nya udah nggak ada lagi di Z Fold 7. Oke, satu case lagi yang menarik yaitu dari UAG, yang mana gue lagi testing, itu namanya UAG Move, yang mana itu gripnya ini enak banget, tetap ngasih efek slim juga di HP-nya, ringan, dan dia itu ada magnet MagSafe yang super kuat. Dia ada corner protection dan klaimnya UAG juga udah certified military drop protection, jadi device mahal ini bisa terjaga. Plus lagi ada promo nih, kalau kalian beli case-nya kalian juga bisa dapetin free kabel USB Type-C, jadi bisa juga buat kabel dibawa-bawa. Oke, paling itu dulu aja buat unboxing sekalian rekomendasi aksesoris si Z Fold 7. Nah, terakhir ada aksesoris yang nggak kalah kerennya dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Watch 8 Classic yang lagi gua testing. Jadi kalau kalian ada yang mau ditanyain sekalian buat si Z Fold 7-nya juga boleh aja langsung di komen di bawah, nanti kita bahas lengkap di video reviewnya. Thank you semua yang udah nonton. Like kalau kalian suka videonya, subscribe ke Best in Data YouTube channel, dan itu aja. Nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Beautiful. Sampai bosen ngomong tiap kali ngeliat case ini ya. Amazing. Since 2009. Bisa taruh kartu kredit American Express kalian.